Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku ya, Arjuna Gosong ya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki tanah rusak akibat pupuk kimia dan obat-obatan. Karena sifatnya kita belajar, maka kalau misalkan saya ada salah, mohon dimaklumi dan diberi masukan. Dan apabila teman-teman merasa terbantu, silahkan untuk subscribe. Oke, lanjut. Tidak dipungkiri, kita ini pasti ya, kalau punya sawah itu udah kayak ketergantungan semuanya pakai kimia sintetis. Sebenarnya nama kimia, bahan organik pun itu juga sebenarnya kimia teman-teman. Tapi kimia organik. Kalau yang di toko itu pupuk, namanya pupuk kimia sintetis buatan. Fungsinya tidak selengkap organik, tetapi sama-sama bisa menyuburkan. Tapi jangka panjangnya adalah tanah kalian pasti padat ya. Terus kehidupan tanah kalian tidak sebagus yang full organik. Maksudnya kehidupan tanah adalah kehidupan mikroorganisme. Jadi kalau teman-teman ini misalkan tanah ya, tanah. Terus ini ada tanaman. Nah, kayak gitu ya. Jelek nggak apa-apa lah. Nah, di bawahnya sini itu kan banyak akar ya teman-teman ya. Nah, akar ini sebenarnya di bagian sini, selama tanahnya ini basah dan mengandung bahan organik, maka di sini banyak sekali ya bakteri, kemudian jamur ya, jamur. Bakteri ini macamnya juga banyak banget, dan bakteri, jamur yang seperti ini tuh mendukung kehidupan tanaman ini teman-teman. Tapi syaratnya di sini itu nggak boleh banyak-banyak kimia, obat. Kalau terus menerus ini bisa rusak teman-teman, mati. Di sini harus terjaga kelembapannya, harus ada air terus menerus, bukan selalu menggenang ya, tapi harus ada air. Karena sebagian besar ya komposisi penyusun dari bakteri dan jamur itu tuh adalah air. Jamur ini tidak selalu yang jamur tumbuh yang kayak topi itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kehidupan mereka ini juga mendukung tanaman untuk tumbuh lebih sehat, lebih subur tanpa kita harus memberikan pupuk kimia gitu. Nah, kalau kita udah terbiasa dan malah dikasih pupuk kimia itu banyak, obat-obatan banyak, maka saat panen pertama misalkan kita hanya cukup memberikan 100 kg, maka dan ini bisa panen 1 ton misalkan. Di panen yang kedua mungkin teman-teman masih bisa ya, dapat 1 ton tuh masih bisa ya. Di panen ketiga teman-teman misalkan 100 kg, dapatnya cuma misalkan 980 kg. Menurun teman-teman. Karena apa? Meskipun pupuk kimia yang teman-teman berikan itu tetap karena faktor tanahnya yang rusak, makanya panennya menurun. Ini tidak pasti, tetapi ini menjadi salah satu faktor yang juga menentukan teman-teman. Gambarannya seperti ini. Maka untuk mendapatkan 1 ton panenan, teman-teman mungkin bisa jadi 110 kg pupuk kimia. Logika sederhananya seperti itu. Makanya saat ini tuh banyak sekali orang yang udah males ya untuk menjadi petani. Beras mahal. Nah, terus cara memperbaikinya bagaimana? Ini tadi sekelumit kisah ya tentang seperti ini. Jadi kita nggak perlu
menghafalkan nama bakteri, nama jamur ya. Yang penting kita support kehidupannya. Artinya jangan sampai tanah ini itu kering kerontang ya teman-teman ya. Nah, terus caranya adalah kalau teman-teman tanah ya, tanah ini keras, oke. Teman-teman bawa bahan organik yang ada di sekitar rumah teman-teman sebanyak mungkin ke sawah atau ke tanah teman-teman yang udah rusak itu. Apa aja mas? Banyak ya, ada sampah dapur, ini juga oke. Sampah dapur pokoknya semuanya, yang penting bukan plastik sama baju bukan sampah dapur ya. Misalkan air cucian beras, terus air cucian ikan, wes semuanya itu ya. Kulit-kulit buah bekas bukan bekas ya, tapi sayur-sayur yang tua itu biasanya kan kalau masak dipetikin yang muda, nah itu bawa ke sawah. Terus kotoran ternak apa aja mas, semuanya boleh. Bahkan dalam Islam pun boleh menggunakan kotoran babi teman-teman. Oke, jadi ya kotoran kambing, semuanya. Apakah yang sudah menjadi tanah? Tidak semuanya, entah itu masih fresh atau ini. Bahkan kalau teman-teman tidak jijik, kotoran manusia pun juga bisa teman-teman. Terus apalagi urin teman-teman, kalau teman-teman sekiranya tidak ini kan ya, tidak jijik lah kalau urin, soalnya kan bentuknya cairan, beda dengan yang ya, beda banget. Apalagi kalau teman-teman punya dapur atau yang tungku api itu ya, yang masaknya pakai kayu, berarti teman-teman menghasilkan abu. Bawa sebanyak mungkin ke sawah. Apalagi kalau misalkan di depan rumah teman-teman itu ada pohon yang gede yang setiap hari nyapu itu ya, berarti itu adalah daun kering ya. Dan semuanya yang bisa busuk bawa ke sawah. Lalu diapakan mas? Jadi semuanya ditumpuk ya, disebar secara merata. Anggap saja ini bahannya ya tadi ya. Lalu teman-teman aliri air. Ini yang sangat penting, karena mengingat apa tadi teman-teman, bakteri dan jamur itu ya, kehidupan mikroba tanah itu bisa enggak berjalan lancar kalau enggak ada air. Airnya seberapa? Yang penting basah teman-teman ya, dialiri air. Kemudian diapakan teman-teman? Ya, aku geser sedikit. Kemudian diapakan? Dibiarkan ya, dibiarkan kena cahaya matahari, kena pokoknya angin, kena hujan, biarkan. Maka dalam kurun waktu tertentu, jadi ini tidak bisa dipastikan ya teman-teman ya, akan ditumbuhin banyak sekali gulma, rumput ya, sebanyak-banyaknya. Biarkan ya teman-teman ya. Kasih, kalau di sini dikasih tiang sama kresek warnanya merah biasanya. Ini menandakan bahwa rumput ini jangan diambil buat pakan sapi kayak gitu. Karena tujuannya kita sedang ingin memperbaiki tanah. Lalu ini ya, oh ya, akarnya belum aku gambar ya. Rumput ini kan terkenal tanaman yang sangat bandel. Artinya dia juga bisa mengambil nitrogen ya dari udara, bisa banget. Jadinya tanah kita akan kaya nitrogen juga. Terus kehidupan mikroorganismenya biar banyak ya. Jadi kalau misalkan rumputnya ini
layu, kekurangan air, teman-teman aliri. Jadi seolah-olah teman-teman tuh menanam rumput. Terus setelah rumput ini mencapai ketinggian maksimal, jadi tidak selalu rumput itu tinggi-tinggi terus ya, tidak selalu. Katakanlah rumput teki berapa sih maksimalnya gitu. Nah kan nggak bisa, kalau dibiarin nggak bisa terus meneruskan. Teman-teman babat habis semua ini teman-teman. Nggak lama dari proses ini ya menuju proses ke rumput itu nggak lama, cepet banget tumbuhnya. Setelah rumput ini suburnya itu udah maksimal, jadi nggak tumbuh lagi ya, cuma semakin lebat ya, semakin banyak, teman-teman babat. Nah di babat ini jangan dibawa pulang, jangan dibakar, jangan diapa-apain teman-teman, dibiarkan begitu saja ya. Jadi rumputnya akan menjadi serasah ya. Lalu dalam beberapa hari lagi ini rumput akan tumbuh lagi teman-teman, tumbuh lagi, diulang. Kalau sebaiknya dari rekomendasi itu 4 kali. Oke, dengan dijaga. Nah airnya ya teman-teman ya, air harus tetap tersedia. Lalu kalau saat proses seperti ini ya, ketika rumputnya masih, terus teman-teman mempunyai pupuk kandang, bisa juga dimasukkan lagi teman-teman. Oke. Nah setelah 3 kali teman-teman bisa membajaknya. Saya yakin ya, ketika teman-teman udah melakukan minimal 3 kali, ingat ya, rumputnya ini tidak untuk dibawa pulang, tidak untuk dibuat pakan sapi, tidak untuk dibakar ya. Dan ini prosesnya 3 kali. 3 kalinya ini dibabat tumbuh rumput, dibabat tumbuh rumput ya, bukan harus diulang dari seperti ini. Tapi kalau teman-teman memilikinya, tinggal dicemplang-cemplungin aja ya ke sawah biar rumputnya subur. Kalau teman-teman udah melakukannya sebanyak minimal 3 kali, aku yakin tanah teman-teman itu gembur ya. Terus banyak sekali mikroorganismenya, singkat aja lah ya, mikroorganisme. Terus banyak juga cacing. Cacing ini pegawai kita yang paling simple menurut aku. Dia nggak minta bayaran, dia menyuburkan tanaman. Dengan caranya dia akan mengambil ya, makan rumput-rumput yang udah mulai busuk ini, kemudian dia balik lagi ke dalam tanah. Terus apa? Dia buang kotoran di dalam tanah. Dengan tidak sengaja ya, secara tidak langsung, kita udah mencampur bahan organik masuk ke dalam tanah. Terus ketika 3 kali ini teman-teman, ini apa namanya, akar itu udah banyak ya kan, akar udah banyak. Nah akar ini kalau kita bajak, dia juga termasuk pupuk organik teman-teman. Maka insya Allah tanahnya teman-teman akan menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berpartisipasi untuk mencerdaskan banyak orang, silakan teman-teman subscribe, sebarkan video ini, beritahu ke teman-teman semua. Kalau misalkan ada kurangnya, teman-teman tambahi ya, silakan teman-teman tambahi. Atau teman-teman juga bisa request, nanti akan saya buatin videonya ya, mau seperti apa kayak gitu, selama saya mampu. Kalau saya tidak mampu, saya tidak akan membuat videonya. Misalkan teman-teman tiba-tiba request cara beternak tuyul, waduh nggak bisa ya. Itu hanya ya sedikit bercanda lah. Intinya kalau saya menyadari saya punya kompetensi untuk menjelaskan, akan saya buatin videonya. Kalau enggak, ya tidak akan saya buatin videonya.
tapi akan saya pelajari terlebih dahulu. Oke teman-teman, terima kasih.